kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian melebihi kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, melebihi kecintaan istri kalian kepada kalian, melebihi kecintaan suami kalian kepada istri. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Manthur Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir, masih banyak lagi kitab-kitab tafsir yang menjelaskan bahwasanya karunia Allah dalam ayat tersebut ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan iman, dan ada yang mengatakan Islam. Rahmat Allah dalam ayat tersebut ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada juga yang mengatakan ilmu. Akan tetapi rahmat Allah sesungguhnya sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya iman, dengan adanya Islam, dengan adanya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Maksudnya siapa? Maksudnya hendaklah kita semua bergembira dengan adanya nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal iman. Banyak orang, kiai-kiai, para ustadz, para pendakwah berkata, nikmat terbesar adalah iman, nikmat terbesar adalah Islam. Tetapi jikalau kalian bertanya kepada saya, Habib, apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan? Saya akan menjawab, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang berkata nikmat yang paling besar iman, itu benar. Nikmat yang paling besar Islam, itu juga benar. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, jawaban saya, nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya iman. Tidak akan mengenal iman, tidak akan mengenal Islam, tidak akan ada Islam, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada sholat, tidak akan ada amal, wara, khauf, ikhlas, taqwa, zuhud, qanaah, ibadah, amar ma'ruf, jihad, nahi mungkar, akhlak, adab. Tidak akan ada itu semua kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Khawasi Sarwani ala Tuhfatul Muhtaj, kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidil syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Dikatakan bahwasanya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat. Tapi kenapa malam Maulid, malam kelahiran Nabi lebih utama dan lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Hal ini, perkara ini dijawab oleh Al-Imam Al-Qastallani di dalam kitab beliau. Beliau berkata, malam Maulid lebih utama dan lebih mulia daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama,
Malam Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad di muka bumi. Mana yang lebih mulia? Adanya Nabi Muhammad atau adanya malaikat? Tentu lebih mulia dan lebih utama adanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah anugerah Allah. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan khusus untuk umat Islam saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Tetapi adanya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, itu rahmat, itu karunia, itu anugerah, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, kalau bukan karena adanya Nabi, kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam kalau bukan itu semua diawali dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hijrah, bahkan tidak akan ada iman, dan tidak akan ada Islam, tidak akan ada sholat, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali dengan adanya dan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana Imam Busiri dalam qasidah burdahnya, beliau mengatakan, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka duduknya kita di ini majlis pada malam hari ini untuk membuktikan rasa syukur kita, membuktikan kegembiraan kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di muka buminya Allah dan pernah berjalan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad seorang makhluk, seorang manusia yang dimana beliau tidak ada kecintaan beliau yang begitu besar selain mencintai kita sebagai umatnya. Seorang manusia yang 3 hari 3 malam kelaparan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, beliau kelaparan bukan untuk anak cucunya, beliau kelaparan bukan untuk Fatimah wala Hamzah wala Ali wala Hasan wala Husain. Beliau kelaparan bukan untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hamzah, bukan. Beliau kelaparan demi kita sebagai umatnya. Beliau seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif, beliau dilempari dengan batu, dahinya berdarah. Ketika darah tersebut keluar mengalir, beliau tampung darah itu agar tidak jatuh di tanah Taif. Sahabat berkata, ya Rasulullah, mengapa kau tampung, kau punya darah? Apa jawab beliau? Andaikan darahku jatuh di tanah Taif, maka penduduk Taif akan dibalik oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Seorang manusia yang pipinya pernah tembus, kena tulang, tembus sampai ke sebelah, berkorban demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad seorang manusia yang berjuang, berkorban pagi, siang, sore, malam, menyebarkan dakwah, menyebarkan iman, menyebarkan Islam.
Demi siapa? Demi kita, agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar sholat sampai. Kecintaan beliau kepada kita begitu luar biasa. Sampai-sampai ada orang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Imam, apa ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran?" Apa ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran? Beliau bawa ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran adalah ayat yang dimana apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad akan Allah berikan sampai Nabi Muhammad ridho. Apapun. Nah, Nabi Muhammad tidak akan ridho sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di akhirat, yang bakal berjuang mati-matian, yang bakal berjuang tanpa alas kaki, bolak-balik, bukan bapak ibu kalian, bukan guru-guru kalian, bukan anak istri dan suami kalian, tetapi nanti kelak di akhirat, kalau masih ada yang ngomong, saya tutup, saya pulang. Ada yang ngomong, saya tutup, saya pulang. Saya orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. A, B, B. Sekali lagi saya dengar ada yang ngomong, saya tutup, saya pulang. Saya datang kemari jauh-jauh untuk memberikan ilmu, bukan mau mendengar. Kalau ada yang mau ngomong, duduk sini ceramah. Saya orangnya begini. Tolong jangan ada yang ngomong. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Biar kalian pulang dari sini bawa intifa, bawa manfaat. Biar kalian pulang dari sini bawa faedah, bawa keutamaan. Kalian bisa tahu seperti apa perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa tahu bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian melebihi kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, melebihi kecintaan istri kalian kepada kalian, melebihi kecintaan suami kalian kepada istri. Tolong laskar disterilkan. Kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian melebihi kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, melebihi kecintaan istri kalian kepada kalian, melebihi kecintaan anak-anak kalian kepada kalian. Manusia yang paling cinta kepada kalian adalah yang kalian peringati hari kelahirannya pada hari ini, pada malam ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai kalian tahu, qala Imam Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam